Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Saatnya memuji Tuhan. Haleluya. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Jadi sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus, Kaulah yang menuntun dari awal ibadah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Kita mengangkat dulu pujian, Bapak Engkau sungguh baik.
dan taruh di hati kita. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik supaya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan memberkati semua orang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Yesus. Kita sudah selesai penyembahan kita. Selamat menikmati firman Tuhan ya adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita dilindungi oleh darah Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang minggu ini. Engkau selalu menyertai kami, memimpin langkah kami, sehingga sampai hari ini kami bisa dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, buka hati kami, pikiran kami, buat kami mengerti Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami diubahkan dan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami. Syukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1. Beginilah bunyinya, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Di sini kita belajar bagaimana supaya anak-anak taat kepada orang tua. Bagaimana taat sama orang tua? Taat itu artinya patuh. Patuh berarti menuruti apa kata orang tua, apa kata papa mama, apa kata ayah dan ibu. Firman Tuhan bilang taat itu harus, bukan kapan mau kita lakukan, kapan gak mau kita lakukan. Tuhan berkata harus, berarti setiap anak-anak harus patuh sama papa dan mama. Jangan kalau kita lagi senang, mama papa lagi memberikan sesuatu, kita patuh. Tapi saat papa mama tidak bisa menuruti keinginan kita, kita tidak patuh. Bukan begitu firman Tuhan bilang.
firman Tuhan bilang harus. Berarti dalam keadaan apapun harus patuh dan hormat kepada orang tua. Di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, suatu perintah yang penting. Perintah. Kalau perintah itu harus kita lakukan. Penting. Kenapa penting kita hormat sama papa dan mama, anak-anak? Karena firman Tuhan bilang itu semua nyata supaya kita berbahagia. Siapa di sini anak-anak yang mau berbahagia? Semua kita mau berbahagia. Tidak ada orang yang mau tidak berbahagia. Kalau ditanya, kamu mau bahagia atau tidak? Pasti semua kita berkata, ya, saya mau bahagia. Bagaimana caranya supaya kita semuanya bahagia? Firman Tuhan bilang, taatilah, hormatilah orang tuamu. Hormati yang bagaimana? Hormat di dalam Tuhan. Bagaimana tandanya kita hormat sama Tuhan? Kita melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan tadi apa? Hormatilah orang tua. Taatilah orang tua. Tandanya kita hormat pada orang tua, kita tidak melakukan yang tidak sopan. Yang sopan itu bagaimana? Ketika mama papa kita memanggil kita jawab dengan iya. Bukan kita katakan tidak mau. Nah, itu tanda tidak sopan. Apalagi tandanya kalau kita tidak sopan sama orang tua? Suka membantah. Kita diminta, anakku, kerjakan ini. Nggak mau, mah. Itu bukan suatu hal yang baik. Itu bukan hal yang sopan. Apalagi contohnya, tanda anak yang tidak sopan. Orang tua sedang berbicara, kita di situ ribut. Kita suka menyela apa kata orang tua. Itu hal yang tidak sopan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tandanya kita sayang, kita hormat sama papa mama, sama orang tua, kita tidak melakukan yang tidak sopan. Tanda anak yang sopan, kita dengar dengan baik. Kita dengarkan apa kata orang tua. Bukan pula kita tutup telinga, nggak mau. Itu tidak sopan. Apalagi nak, anak yang sopan, dia akan berkata, iya ma, iya pa, saya mau kerjakan. Bukan kita bilang, aduh mak papa ini pun nyuruh-nyuruh aja pun. Atau kita suruh pula mama papa kita, mama lah yang kerjakan, papa lah yang kerjakan. Itu tidak sopan. Kalau anak-anak semuanya percaya semuanya adalah anak-anak yang sopan, patuh sama papa mama, patuh sama orang tuanya, sopan sama papa mamanya, tidak suka membantah. Apalagi anak-anak, tandanya kita sopan? Ayo, coba sebutkan. Iya. Tandanya kita sopan lagi, kita suka mengerjakan apa yang dilakukan orang tua kita. Kita bantu. Kita lihat papa mama kita lagi repot, lagi sibuk, kita bantu. Bukan kita duduk, kita main handphone, duduk di kursi angkat kaki, mamanya lagi kerja, menyapu. Itu bukan hal yang sopan. Oke anak-anak. Ini firman Tuhan yang berkata, di dalam Tuhan hormati orang tua. Kalau kita hidup dalam Tuhan, tentunya semua anak-anak adalah anak-anak yang patuh,
anak-anak yang taat. Bukan berarti kalau hormat sama orang tua, tiap jumpa kita berkata, hormat, gerak. Hormat, gerak. Ma, hormat, gerak. Bukan seperti itu. Tanda kita hormat sama papa mama kita lakukan apa yang menjadi keinginannya. Tapi ingat, hormat di dalam Tuhan. Patuh di dalam Tuhan. Contohnya kita patuh dalam Tuhan saat mama papa bilang atau anak, nak, gak usahlah berdoa dulu hari ini. Ada juga seperti itu orang tua. Sudahlah, ayo cepat, gak usah baca firman. Kita mau pergi, kita buru-buru. Nah, itu tidak boleh patuh. Karena kenapa? Itu bukan patuh di dalam Tuhan. Hormat di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Itu penting. Sekali lagi, penting. Kenapa penting? Karena itu mengandung janji. Janji dari Tuhan bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan berbahagia, diberkati Tuhan. Semuanya adalah anak-anak yang baik, yang bisa sopan, patuh sama papa mama, tidak suka membantah. Anak yang mengasihi Tuhan Yesus adalah anak yang bisa bersikap dengan baik, dan terutama bersikap baik kepada orang tuanya. Ayat hafalan kita dari Amsal 1 ayat 8. Sebelum kita hafal, dibaca dulu ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini juga tandanya kita melakukan yang sopan, berarti kita mendengarkan didikan ayah, tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Anak yang sopan, dia dengar ketika ayahnya berbicara, bukan menutup telinga. Anak yang sopan, dia akan lakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Semuanya yang mendengar, percaya semuanya adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh sama papa mamanya. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak yang melakukan hal yang sopan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tutup firman Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini semuanya anak-anak diubahkan hidupnya, diubahkan karakternya menjadi anak yang patuh, anak yang hormat pada papa mama, anak yang tidak membangkang pada papa mama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mau melakukan hal yang baik, melakukan hal yang sopan, supaya kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang sudah mendengarkan. Biarlah semua anak-anak melakukan hal yang sopan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menerangi hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin.